Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian, ketika panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Dan setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan yang cukup dan mereka akan memeras anggur." Demikian tafsir mimpi dari Nabi Yusuf alaihissalam, dan sang raja pun merasa puas dengan tafsir tersebut. Akhirnya, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara. Dan bukan hanya itu, Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan anugerah dari sang raja. Apa anugerah yang diberikan? Nah, kita lihat penjelasan berikut ini. Setelah berhasil menafsirkan mimpi, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara istana. Nabi Yusuf alaihissalam bekerja keras untuk melaksanakan amanah dari raja. Dan di bawah kepemimpinannya, Mesir menjadi negeri yang adil, makmur, dan damai. Selain menjalankan roda pemerintahan, Nabi Yusuf alaihissalam juga giat berdakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pengikutnya bertambah banyak. Sebagaimana yang pernah diramalkan Nabi Yusuf alaihissalam, negeri tersebut dilanda kemarau yang panjang. Tidak hanya di kerajaan Mesir, kemarau panjang ini juga melanda negeri-negeri tetangganya. Hal ini membuat mereka kekurangan bahan makanan, kekurangan air, dan lama-kelamaan persediaan makanan mereka pun habis. Banyak rakyat yang kehabisan gandum. Lalu, apa yang terjadi? Mereka berbondong-bondong datang ke kerajaan Mesir, termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang dulu pernah mencelakainya. Mereka datang ke kerajaan Mesir mencoba untuk meminta bantuan, karena mereka mendengar bahwa kerajaan Mesir memiliki seorang pejabat yang mampu menghadapi krisis yang tengah terjadi. Mereka juga mendengar bahwa di sana mereka dapat mengambil apa saja yang dibutuhkan. Sampai di Mesir, mereka langsung menuju kerajaan dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam langsung mengenali mereka satu persatu, akan tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali mereka. Lalu, apa yang dilakukan Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Mari kita simak video selanjutnya. Nah, tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam berbicara kepada Bunyamin. Ia memasukkan tempat minum raja ke kantong Bunyamin. Hal ini membuat Bunyamin ditangkap dan tidak bisa pulang bersama saudara-saudaranya. Karena ketika para pengawal kerajaan memeriksa di pintu keluar kerajaan, mereka menemukan tempat minum milik kerajaan dalam kantong yang dibawa oleh Bunyamin. Hal inilah yang terpaksa membuat Bunyamin ditangkap dan tidak bisa pulang bersama saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam
kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Benyamin dan mengabarkan apa yang telah terjadi. Nabi Yakub bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa Benyamin dan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyadari kesalahannya itu. Lalu, apa yang kemudian terjadi? Suatu hari, persediaan gandum Nabi Yakub dan saudara-saudara Nabi Yusuf mengalami kehabisan makanan. Akhirnya, mereka pun kembali ke Mesir dan meminta persediaan makanan kepada Nabi Yusuf. Akhirnya, Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka bahwa dirinya adalah saudara mereka yang mereka buang. Saudara Nabi Yusuf pun meminta maaf dan menceritakan kejadian yang menimpa ayah mereka setelah peristiwa dibuangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah mereka sangat sedih sehingga menangis terus-menerus dan mengalami kebutaan. Nabi Yusuf pun sangat sedih mendengar berita tentang ayahnya tersebut. Saudaranya pun tidak henti-hentinya meminta maaf akan kejadian dan kejahatan yang pernah dilakukan di masa dulu. Nabi Yusuf pun memaafkan saudara-saudaranya. Ia pun memberikan jubah kepada saudara-saudaranya untuk diberikan kepada ayahnya dan meminta saudara-saudaranya itu membawa ayahnya ke kerajaan Mesir untuk bertemu dengan dirinya. Sesampainya di Palestina, mereka menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yakub alaihissalam. Saudara-saudaranya pun memberikan baju titipan Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dan ketika baju Nabi Yusuf alaihissalam diusapkan ke matanya, tiba-tiba saja matanya sembuh dari kebutaan. Kegembiraan yang dirasakan Yakub begitu besar, hingga ia tak sabar untuk bertemu dengan anak yang telah lama dirindukannya. Mereka pun berangkat ke Mesir untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam pun bersatu kembali dengan keluarganya. Nah, anak-anak, begitulah cerita atau kisah mengenai Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita harus selalu bersikap pemaaf kepada siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita. Nah, anak-anakku semuanya, pembelajaran cukup sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan pembelajaran di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.